Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Namun tidak hanya menampilkan balapannya saja, tetapi juga usaha dari seorang pembalap profesional, untuk mendapatkan ilmu dari raja balapan di sebuah desa. Gao Liang adalah seorang pembalap profesional yang terkenal, namun tidak pernah bisa mengalahkan rivalnya yang bernama Zhou Pengyu. Tiba-tiba di balapan ini, rivalnya tersebut mengundurkan diri sebelum balapan. Gao Liang mengira, pemilik tim sekaligus pacar darinya yang bernama Nona San, sudah membayar saingannya itu untuk mundur. Namun sebagai pembalap, Gao Liang merasa terhina, dan tidak suka dengan cara ini. Dia akhirnya keluar dari tim ini, sekaligus memutuskan Nona San. Dia pun berencana pulang ke kampung halamannya, dan tidak sengaja hampir bersenggolan dengan sopir pick-up. Karena emosi, sopir itu menyalipnya kembali. Merasa sudah ditantang, Gao Liang tentu langsung menyanggupinya. Anehnya sopir itu bisa terus membuntutinya, bahkan berhasil menyalip di tikungan yang sangat sulit. Orang yang bernama Paman Li itu bukanlah orang biasa, tetapi karena sudah tua, saat ini dia sering sakit pinggang. Jin Bio adalah pemuda yang paling dekat dengannya, bahkan mengetahui jika Paman Li menyukai seorang wanita di desanya, bernama Suyun. Dia sering membuat mereka duduk bersama, agar hubungannya makin dekat. Sayangnya sifat dari Paman Li yang mudah grogi, membuat rencana itu sering berantakan. Hari ini semua penduduk di desa dikumpulkan, karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan, siapa yang akan menjadi raja balap mobil selanjutnya di desa ini. Tuan Shoufu sekaligus ayah dari Jin Bio mengatakan, raja balapan bertugas untuk mengantarkan hasil bumi di desa terpencil ini, sampai ke kota. Karena medan yang dilalui cukup sulit, oleh karena itu sopir biasa tidak akan mampu melakukannya. Selama ini, posisi sebagai raja balapan dipegang oleh Paman Li. Namun karena sakit pinggangnya sering kumat, sudah saatnya dia memberikan tanggung jawab itu pada generasi muda. Tentu dia mendukung pemilihan ini, sambil menahan rasa sakitnya. Dia berharap akan muncul raja baru, yang kemampuan mengemudinya bisa menyamainya. Di waktu yang sama, saat ini Gao Liang sudah sampai di depan rumah. Tetapi ibunya yang bernama Gao Fengzhen itu tidak di sana, karena sedang memberikan solusi masalah percintaan pada kliennya. Ibunya itu membuka sebuah biro jodoh, dan sering membantu masalah percintaan di desa. Bisnisnya cukup lancar, bahkan banyak orang sering mencarinya. Akhirnya Gao Liang menemukannya, sehingga membuat ibunya itu kaget dan merasa senang. Karena sudah kembali ke rumah dan tidak ada kerjaan, Gao Liang terlihat malas, bahkan sampai kesiangan. Ini adalah pemandangan setiap hari, ketika seorang ibu kesulitan membangunkan anaknya. Di luar rumah, seorang anak kecil kagum dengan mobil milik Gao Liang. Takut tergores, Gao Liang mengusir anak itu, yang akhirnya dibalas dengan melemparkan kotoran. Tidak terima, Gao Liang mengejarnya dan ingin memberinya pelajaran. Dia bahkan sampai di tempat balapan pick-up itu, namun kehilangan jejak dari anak tersebut. Ingin bertanya pada salah satu kontestan, sayangnya orang itu sedang menahan buang air besar. Dan karena sudah tidak kuat, semua sudah keluar, beserta harga dirinya. Orang itu memberikan kunci mobilnya pada Gao Liang, untuk menggantikannya balapan. Berniat membantu, ternyata anak yang dicarinya juga bersembunyi di dalam. Untuk memberinya pelajaran, dia ingin membuat anak itu merasakan adrenalin ketika balapan, yang sebentar lagi dimulai. Semua peserta langsung bersiap, menunggu aba-aba dari panitianya. Dan ketika dimulai, semua mobil langsung memacunya dengan kencang. Jalur yang akan mereka tempuh, melewati semua jalan di desa ini, ketika para sopir pick-up itu mengangkut barangnya. Tidak seperti sirkuit balapan, jalan ini sangat sempit, bahkan aspal yang dilaluinya tidak rata. Yang ada di posisi pertama adalah Jin Bio, disusul oleh Gao Liang di belakangnya. Tuan Shoufu sudah yakin, bahwa anaknya yang akan memenangkan balapan ini, dan menjadi raja balapan. Semua juga mengira seperti itu, terutama setelah melihatnya muncul pertama di tikungan terakhir. Tetapi sungguh tidak disangka, Gao Liang menambah kecepatannya, dan meraih posisi pertama di detik akhir. Mereka pun terkejut, karena belum pernah melihat orang tersebut.
Anak yang ikut bersamanya kini memujinya, yang membuat Gao Liang memaafkannya. Ibunya tidak menyangka, anaknya ikut balapan tanpa memberitahunya. Dia bahkan belum menyadari apa tujuan dari balapan ini, sehingga langsung dipertemukan dengan Paman Li. Setelah berhadapan, tentu Paman Li mengingat bahwa orang di depannya itu adalah pemuda yang balapan dengannya. Ingin membuat suasananya membaik, ibunya mengatakan bahwa ketika masih kecil, Gao Liang sering bermain dengan anak dari Paman Li. Gao Liang samar-samar mengingatnya, dan ingin menanyakan kabarnya. Namun Jin Bio yang masih tidak terima mendatanginya, karena kesal sudah dikalahkan. Tidak ingin melihat pertengkaran ini, Paman Li pun pergi. Di rumah ibu dari Gao Liang mengatakan, bahwa Paman Li sangat hebat dalam mengemudi. Gao Liang yang pernah dikalahkannya tentu percaya dan ingin belajar darinya, sehingga ibunya ingin membantu. Ketika berjalan-jalan, tanpa sadar Gao Liang melihat seorang gadis manis di sungai. Merasa tidak asing, ternyata dia teman masa kecilnya yang bernama Chun Xing, sekaligus anak dari Paman Li. Sifatnya sama sekali tidak berubah, dan tetap menggemaskan seperti dulu. Chun Xing pun merasa senang, karena untuk seterusnya Gao Liang akan tinggal di sini. Di lain tempat, saat ini Paman Li sedang menjalankan misi, yaitu mengunjungi pujaan hatinya. Sayangnya Suyun merasa tidak nyaman dengan kegugupan Paman Li ketika berbicara. Di sana muncul juga Tuan Shoufu, yang ternyata juga menyukai Suyun. Dia lebih romantis dan perhatian, sehingga membuat Suyun lebih nyaman. Paman Li yang cemburu, mau tidak mau pergi dari sana. Malamnya ibu dari Gao Liang datang ke rumahnya, dan ingin agar Paman Li melatih anaknya dalam balapan. Ternyata Gao Liang dan bahkan Chun Xing mengupingnya dari jauh, yang akhirnya disadari. Ditambah Chun Xing yang juga membujuk ayahnya, akhirnya Paman Li bersedia melatihnya. Namun Gao Liang harus menuruti perintahnya, mau seperti apapun bentuk latihannya. Paginya dia dibawa ke sebuah lahan, sambil menggunakan traktor. Gao Liang masih tidak mengerti, apa maksud dari latihan ini. Yang dia tahu bahwa tanah di sini tidak rata, sehingga setiap berjalan, traktor ini harus dikendalikan dengan baik, jika ingin tetap lurus. Berikutnya dia dibawa ke suatu tempat, dan menyuruhnya menggiring kambing untuk masuk ke dalam kandang. Ditambah menyemprotkan pestisida pada tanaman, dia tidak tahu latihan aneh apalagi yang akan dilaluinya. Karena sudah mengikuti Paman Li, terkadang dia juga disuruh membelikan sesuatu. Jin Bio juga ada di sana, karena ingin memberikan minuman pada Chun Xing. Sudah lama dia menyukai Chun Xing, walaupun selalu diacuhkan. Malamnya ketika Gao Liang bersama Chun Xing, Jin Bio hanya melihatnya dari kejauhan. Karena sudah mengenalnya dari kecil, hubungan mereka masih dekat seperti dulu. Menyadari Jin Bio mengintipnya, Gao Liang ingin membuatnya cemburu. Berpura-pura matanya kemasukan debu, Chun Xing langsung membantunya, yang membuat Jin Bio makin kepanasan. Namun semakin dekat mereka saling melihat, kini Chun Xing merasakan getaran asmara. Hari-hari berikutnya mereka selalu bersama, sehingga Chun Xing menceritakan alasannya tetap tinggal di sini. Tidak ingin tertinggal dengan perkembangan zaman, dia ingin memajukan desa ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dia ingin mempromosikannya ke seluruh kota, bahkan menjual bahan yang sudah diolah, sesuai selera dari para konsumennya. Dengan begitu warga di sini akan mendapatkan pekerjaan, dan ekonominya ikut terangkat. Mendengar itu, Gao Liang semakin kagum kepadanya. Dia pun ingin membantunya, untuk menggapai tujuan mulia itu. Malamnya Jin Bio menemui Paman Li, dan ingin membicarakan sesuatu. Paman Li sadar, bahwa Jin Bio sudah lama menyukai anaknya, dan bagaimana tanggapan Chun Xing kepadanya. Dia tidak ingin mencampuri urusan anak muda, dan biarkan mereka sendiri yang menyelesaikannya. Kini Jin Bio hanya bisa berharap, semoga ada orang lain yang bisa membantunya. Paginya tiba-tiba ada berita gempar, yaitu Ibu Gao Liang ingin menjodohkan Suyun dengan seorang pria. Karena gosip menyebar di kalangan ibu-ibu, info itu melenceng kemana-mana, sehingga setiap orang yang memiliki incaran langsung ke sana. Di dalam mobil itu, Jin Bio yang pertama sampai, dan mengira bahwa ini sudah diatur untuknya. Tiba-tiba Gao Liang masuk, dan mengira bahwa Chun Xing ada di sini. Chun Xing juga datang, yang mengira bahwa acara ini untuknya dan juga Gao Liang.
Semua makin runyam, karena Tuan Shoufu juga mengira bahwa Suyun sudah menunggunya di dalam. Belum berakhir sampai di sini, Paman Li ada di luar mengira bahwa yang di dalam adalah Suyun. Ingin membuatnya cemburu, Tuan Shoufu menipunya dan berpura-pura bahwa Suyun bersamanya di dalam. Untungnya Suyun datang terakhir, sehingga Paman Li dengan cepat membawanya pergi. Semua rencana Ibu Gaoli yang berantakan, gara-gara gosip yang sudah menyebar. Setelah beberapa hari, akhirnya tempat pengolahan ikan milik Chunxing sudah dibuka. Ini baru langkah awal, karena mereka harus segera mempromosikan produk desa ini secara luas. Dengan membuat video promosi dengan dibantu seluruh warga desa, mereka ingin menyebarkannya melalui internet. Cara ini paling murah dan efektif, sejalan dengan perkembangan zaman. Malamnya Chunxing memanggilnya ke rumah, dan ingin menyampaikan kabar baik. Dia mendapatkan investor, yang bisa membantunya untuk memperbaiki jalan dari desa ke kota. Jika berhasil, maka proses pengantaran produk dari desa ini bisa lebih cepat, sehingga memangkas waktu dan pengeluaran. Melihat Chunxing semakin dekat dengan tujuannya, Gao Liang teringat dengan masa lalunya yang lari dari masalah. Beruntung dia bertemu dengan anak sebelumnya, sehingga setelah bermain bersama, pikirannya menjadi lebih tenang. Melihat balapan sebelumnya, anak itu meminta untuk mengajarinya. Tetapi Gao Liang menolak, karena sudah menyerah dan mundur dari dunia balap. Namun anak itu mengatakan, selama masih ada jalan di depan, dia harus terus berlari sekuat tenaga. Kalimat sederhana itu membuat Gao Liang lebih percaya diri, dan mungkin akan mencobanya. Esoknya, investor dari Chunxing sudah datang ke desa. Gao Liang juga ada di sana, untuk menyambut orang baik hati tersebut. Dan tanpa disangka, ternyata investor itu adalah Nona San, pemilik tim sekaligus mantan pacarnya dahulu. Gao Liang merasa bersalah, terlebih karena dia sudah lari dari tanggung jawab tim, karena egonya. Nona San merasa, saat ini Gao Liang sudah menyerah dengan tujuannya dahulu. Namun Chunxing membelanya, dan berkata bahwa saat ini Gao Liang sedang memperjuangkan desa ini, dengan kemampuannya. Mendengar itu, Nona San memberikannya sebuah syarat, jika ingin dirinya tetap menjadi investor. Yaitu mengalahkan sopir pribadinya saat ini, yang ternyata adalah Zhou Pengyu, pembalap yang Gao Liang tidak bisa kalahkan. Mereka berdua akan balapan menggunakan jalan di desa, dan jika Gao Liang menang, maka permintaannya sebagai investor akan dikabulkan. Demi tujuan yang lebih besar, mau tidak mau Gao Liang menyetujuinya. Sialnya mobil miliknya diambil paksa oleh Nona San, karena sebenarnya itu adalah inventaris dari timnya. Karena semua penduduk desa berharap padanya, mau tidak mau Tuan Shoufu mengeluarkan senjata andalannya. Ternyata dia memiliki sebuah mobil balap, yang sebetulnya nanti menjadi hadiah untuk anaknya. Gao Liang diperbolehkan memakai ini, bahkan Jin Bio juga mendukungnya. Dengan bersatunya penduduk desa, Gao Liang harus melakukan yang terbaik. Bahkan mereka memberikannya banyak barang, sebagai wujud dukungannya. Dia akhirnya menyadari, manfaat latihan dari Paman Li sebelumnya. Dengan mengemudikan traktor, dia bisa berlatih menyeimbangkan mobil ketika jalan bergelombang. Menggiring kambing untuk melatih konsentrasi, sedangkan memberi pestisida untuk mengatur tempo balapannya sendiri. Dan langkah terakhir, malam ini Paman Li akan membawanya ke jalan, dan menunjukkan detail kecil pada lintasan, yang pasti berguna. Paginya mereka sudah siap, dan Paman Li menjadi navigatornya. Ibu Gao Liang ingin menyemangati, dengan mengungkapkan perasaan cintanya kepada Paman Li yang dipendam. Paman Li langsung pergi, sehingga mau tidak mau Gao Liang harus menghadapinya sendiri. Zhou yang menggunakan mobil kuning pemberian Nona San sudah bersiap, sehingga mereka berdua menuju ke garis start. Penduduk desa juga di sana untuk menonton, karena Gao Liang membawa harapan besar di pundaknya. Jalan juga sudah dikondisikan, sehingga balapan bisa segera dimulai. Ketika aba-aba diberikan, kedua pembalap langsung memacu mobilnya dengan kencang. Berkat Nona San, kamera juga sudah dipasang di berbagai sudut, agar semua bisa melihatnya. Seperti yang diprediksi, dengan mudah Zhou berada di depan, dengan diikuti Gao Liang di belakangnya. Jarak dari mereka sangat dekat, namun Gao Liang tidak berniat menyalipnya. Semua mengira bahwa kemampuannya masih kurang, tetapi sebenarnya dia sudah membuat rencana. Di jam tertentu,
jalan itu akan dihalangi sesuatu, dan tiba waktunya untuk menyalip. Zo yang terkaget tidak siap, bahkan ketika ingin mengejar, tiba-tiba seekor sapi menutupi jalannya. Mau tidak mau dia hanya bisa bersabar, apalagi pendengaran orang yang membawanya sedikit kurang. Kesempatan ini dimanfaatkan Gao Liang untuk terus memperlebar jaraknya. Namun bagi Zo, hal ini tidak menjadi masalah. Dia adalah pembalap terhebat, sehingga hanya dalam waktu yang singkat, kedua mobil sudah kembali terlihat bersama. Kini semua tergantung kemampuan dari Gao Liang sendiri untuk mempertahankan kecepatan dan posisinya. Berkat pelatihan menyiram pestisida, tempo yang dimilikinya tidak terganggu. Dalam belokan kecepatannya juga tidak turun, karena sudah terbiasa melewati jalan bergelombang menggunakan traktor. Dan untuk tantangan terakhir, Gao Liang harus bisa melewati tikungan paling tajam di sini, yang dahulu dia dikalahkan Paman Li. Dia berbelok dengan sangat halus, berbeda dengan Zo yang tidak siap. Lagi-lagi Zo berhenti, sehingga Gao Liang bisa melaju tanpa ada yang mengejarnya. Semua mengira bahwa sebentar lagi Gao Liang akan memenangkan balapan ini. Sudah tidak ada hambatan apapun, dia melaju dengan cukup yakin. Namun beberapa meter sebelum garis finish, tiba-tiba mesin mobilnya mati. Melihat kejadian itu, langsung saja Jin Bio mengatakan sesuatu. Seluruh warga juga menyemangati, termasuk anak kecil sebelumnya, yang berlari dan mendorong mobilnya dari belakang. Gao Liang pun juga tidak ingin menyerah, sehingga ikut melakukannya. Seluruh muatan yang isinya adalah hadiah dari warga, dia pindahkan agar bebannya menjadi ringan. Pemandangan seperti ini, tidak selalu ada di setiap balapan. Melihat perjuangannya, akhirnya Zo yang sudah ada di belakang berhenti untuk menghormatinya. Akhirnya Gao Liang menjadi pemenangnya, dan langsung disambut seluruh warga. Bahkan Nona San yang seharusnya kalah, seperti juga ikut senang melihat hasilnya. Tanpa ada yang mengetahui, ternyata balapan ini adalah rencana darinya, untuk membangkitkan semangat dari Gao Liang menjadi pembalap profesional kembali. Dan untuk kejadian Zo yang mengundurkan diri dahulu, ternyata dia harus menemani anaknya yang sakit. Nona San bahkan membiayai seluruh pengobatannya, sehingga saat ini Zo mengikutinya. Akhirnya Gao Liang sadar, selama ini dia salah paham. Karena masalahnya selesai, Nona San bersedia menerimanya kembali sebagai pembalap profesional. Sebenarnya dia membantu desa ini, karena masih mengingat cerita dari Gao Liang yang sangat menyukai kampung halamannya. Walaupun mereka tidak berjodoh, setidaknya inilah yang bisa dia lakukan. Di lain tempat, Gao Liang mengatakan pada Chun Xing, bahwa dia akan kembali menjadi pembalap. Dia masih memiliki waktu beberapa bulan di sini, dan sebelum pergi, akhirnya dia mengutarakan perasaannya. Chun Xing pun memiliki perasaan yang sama, dan mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih. Tidak hanya mereka saja, walaupun penuh kegugupan, akhirnya Paman Li juga berhasil mendapatkan cintanya. Hubungan Gao Liang dengan Chun Xing sudah diketahui semuanya, sehingga Jin Bio menyerah, dan fokus bekerja di konstruksi. Untuk dua orang lain yang patah hati, karena sudah tidak ada pilihan, anehnya mereka malah memutuskan untuk bersama, dan film pun berakhir. Lari dari masalah, tidak membuat masalah itu selesai. Selama masih ada jalan di depan, berlarilah sekuat tenaga untuk melaluinya. Dengan begitu kamu akan menemukan rute terbaik dalam perjalanan hidup. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.